Halo guys, bertemu lagi dengan saya di Alur Cerita Mobile. Kali ini, saya akan membacakan alur cerita kisah penyamaran pemuda kaya. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Dan inilah, lanjutan alur cerita penyamaran CEO perusahaan. Episode 173. Di episode sebelumnya, setelah insiden yang terjadi, Tuan Firdaus bukannya sadar, malah makin dendam pada Aditya. Di sela perjalanan mereka meninggalkan desa Mekar, Lili terus membujuk ayahnya, agar tidak lagi berurusan dengan Aditya, karena mengingat kejadian tadi. Namun saat itu, bukannya mendengar dan mengikuti apa yang dikatakan Lili, Tuan Firdaus malah membentaknya. Sudah, apanya yang sudah? Apa kamu suka lihat papa diperlakukan seperti tadi, ucap Tuan Firdaus. Tapi Pak, enggak ada tapi, pokoknya, papa akan buat perhitungan dengan bocah sialan tadi, ucap Tuan Firdaus, dengan wajah yang makin memerah, karena menahan malu dan emosi. Di sela itu terlihat, Tuan Firdaus mengambil handphonenya, tanda akan melakukan panggilan. Halo Pak Budi, sudah berapa hektar tanah yang dibeli oleh perkebunan Winata, ucap Tuan Firdaus, setelah panggilan tersambung. Belum ada Tuan, karena menurut yang saya dengar, pihak dari perkebunan Winata tidak berniat untuk membeli tanah warga, dan hanya ingin menyewanya saja, sahut Pak Budi. Mendengar ucapan itu, Tuan Firdaus pun berkata, baguslah kalau seperti itu, ucap Tuan Firdaus, lalu kembali melanjutkan perkataannya. 3 hari lagi, Dika dan anakku Lili akan datang untuk membeli semua tanah milik warga desa Mekar. Jadi tolong, Pak Budi dan Rasmin menemani mereka, ucap Tuan Firdaus. Mendengar ucapan itu, Pak Budi pun berkata, tapi Tuan, hanya sebagian warga saja yang mau. Tanahnya dibeli dengan harga yang kemarin Anda tawarkan. Ya sudah, naikkan 2 kali lipat, agar mereka mau untuk menjual tanahnya, ucap Tuan Firdaus. Oh baik Tuan, kalau seperti itu harganya, jelas pasti, semua warga akan menjual tanahnya pada Anda, ucap Pak Budi. Singkat waktu, hari pun berganti lagi. Terlihat saat itu, Pak Steve datang menghampiri Aditya. Selamat pagi Tuan, ucap Pak Steve, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Kalau Anda ingin menemui orang yang ingin mencelakai ayahnya Nona Jasmine, lebih baik perginya hari ini saja, mengingat hari ini tidak ada jadwal meeting ataupun janji temu, ucap Pak Steve, yang langsung dijawab oleh Aditya. Kebetulan, saya juga baru mau mengatakan hal yang sama, ucap Aditya, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Ya sudah, saya ganti baju dulu ya. Siap Tuan, kalau begitu saya akan menyiapkan helikopternya dulu, ucap Pak Steve, lalu melangkah meninggalkan Aditya. Singkat waktu, Aditya yang sudah mengganti bajunya, ia pun kembali melangkah menghampiri Pak Steve. Sudah siap Tuan? Tanya Pak Steve, yang dijawab dengan anggukan kepala oleh Aditya. Namun, baru akan masuk ke dalam helikopter, tiba-tiba, Bang Togar yang tadi pergi bersama Marco untuk memantau proses pembangunan pabrik, masuk melewati pintu gerbang, dan langsung menghampiri Aditya. Haduh gawat Dit, ucap Bang Togar, yang terlihat ngos-ngosan. Gawat kenapa Bang? Tanya Aditya. Itu Dit, tadi aku habis ngantarin anak kecil yang ditabrak motor. Tapi pas sampai di puskesmas, pihak puskesmas malah nyuruh aku untuk dibawa ke kota. Alasannya, karena dokternya enggak ada, terus peralatan mereka juga tidak memadai, ucap Bang Togar. Saat itu, Aditya ingin kembali bertanya, namun belum sempat mengeluarkan sepatah kata pun. Tiba-tiba dari arah gerbang terdengar, suara yang memanggil nama Aditya. Kakek Warso, gumam Aditya, saat melihat kakek Warso, yang sedang dihadang oleh penjaga gerbang. Saat itu, Aditya pun langsung melangkah menghampiri si kakek. Ada apa kek, ucap Aditya. Nah, si kakek ini nih, keluarganya si bocil yang kecelakaan tadi, ucap Bang Togar. Di sela itu terlihat, kakek Warso tiba-tiba berlutut dan menyembah kaki Aditya. Jangan gitu kek, ucap Aditya, menahan niat si kakek tadi. Tolong saya, anaknya si Jono kecelakaan. Kalau dibawa ke kota, bisa-bisa anaknya Jono meninggal di perjalanan, ucap kakek Warso, mengingat jarak dari desa ke kota yang sangat jauh. Sementara Aditya mendengar ucapan itu, ia pun langsung memerintahkan Pak Steve. Pak Steve ambil mobil buat menjemput Jono dan anaknya, ucap Aditya. Mendengar perintah itu, tanpa berlama-lama, Pak Steve pun langsung bergegas menghidupkan mesin mobil, sesuai dengan perintah dari Aditya. Singkat waktu, mobil yang dikendarai Pak Steve pun telah sampai di puskesmas yang dimaksud.
Tampak saat itu, Jono dan istrinya, yang sedang menangis melihat anaknya tidak sadarkan diri. Mas Jono, ayo masukin anaknya ke mobil, nanti biar saya yang mengantar kalian ke kota, ucap Aditya, lalu melanjutkan kembali perkataannya pada Pastif. Pastif, tolong bantu Jono untuk menggendong anaknya. Iya tuan, sahut Pastif. Singkat waktu singkat cerita, setelah sampai di halaman kantor, tempat adanya helikopter milik Aditya, Pastif dan Aditya pun langsung menggendong si anak tadi ke dalam helikopter. Ayo masuk mas, supaya bisa langsung berangkat, ucap Aditya. Papa pakai, ini ya mas, ucap Jono, sembari menunjuk ke arah helikopter. Di sela itu, Bang Togar yang juga berada di tempat tersebut, ia pun berkata, lah enggak usah banyak tanya kau, naik saja sana, ucap Bang Togar. Mendengar ucapan itu, Jono dan istrinya pun langsung masuk ke dalam helikopter. Di saat yang sama, Aditya pun memerintahkan si pilot untuk segera lepas landas. Siap tuan, ucap si pilot. Singkat waktu, helikopter yang ditumpangi Aditya pun telah mengudara di langit perkotaan. Setelah mencari tempat pendaratan yang terdekat dengan lokasi rumah sakit, Aditya pun segera menghentikan sebuah taksi online untuk mengantar Jono dan anaknya ke rumah sakit. Saat itu, Aditya meminta Bang Togar untuk menemani Jono dan istrinya, sementara dia dan Pastif akan pergi menemui Ali. Saat itu, Aditya pun menyebutkan nama sebuah rumah sakit kelas atas pada si driver taksi online, sembari memberikan beberapa lembar uang dengan pecahan 100.000. Mas Jono duluan ya, nanti kalau urusanku sudah selesai, saya akan menyusul ke sana, ucap Aditya, lalu berbisik pada Bang Togar. Bang Togar, kalau ada apa-apa langsung hubungi saya ya, ucap Aditya, lalu bergegas pergi bersama Pastif. Singkat waktu, Aditya dan Pastif pun telah sampai di tempat praktek Dokter Yamin, yang sangat sederhana, namun terdapat beberapa pasien yang sepertinya ingin memeriksa kesehatannya. Melihat kedatangan Pastif, Dokter Yamin pun langsung menghampiri mereka. Silakan masuk. Pasti Anda datang untuk menjenguk Ali dan anak buahnya ya, ucap si dokter, sambil melangkah bersama mereka. Sementara, di lokasi yang berbeda, terlihat saat itu, taksi online yang ditumpangi Bang Togar pun telah sampai di rumah sakit yang dituju. Melihat rumah sakit yang gitu mewah, Jono dan istrinya pun tampak kaget, dan tak berani melangkah masuk ke dalam rumah sakit tersebut. Lain halnya dengan Bang Togar, yang saat itu menggendong anak si Jono. Ia tampak melangkah dengan tergesa-gesa, sambil memanggil para perawat, untuk segera menangani anak yang digendongnya. Melihat hal itu, spontan para perawat pun langsung bergegas menanganin si anak kecil tadi. Di sela itu terlihat, salah satu perawat menghampiri Bang Togar. Apa Anda ini keluarganya si korban? Oh bukan, aku hanya ngantarin anak tadi saja, tapi orang tuanya ada kok, ucap Togar, sambil menengok ke belakang. Melihat Jono dan istrinya yang masih berdiri di depan pintu rumah sakit, Bang Togar pun berkata, alamak, ngapain kalian berdua bengong di situ, ucap Bang Togar, sembari melangkah menghampiri mereka. Masuklah kalian, si perawat mau bicara sama kalian sana, ucap Bang Togar. Anu mas, Kiki kita, Titi tidak punya uang, ucap istrinya si Jono, dan dilanjutkan dengan ucapan Jono. Iya mas, biaya di sini pasti mahal, ucap Jono. Sudahlah, tak usah pikirkan masalah biaya, tadi si Adit udah pesan ke aku, kalau biayanya nanti dia yang tanggung, ucap Jono, lalu menarik paksa Jono dan istrinya, untuk masuk ke dalam rumah sakit tersebut. Oh bapak ini orang tua si korban tadi ya, ucap si perawat. Iya sus, ucap Jono, yang nampak gugup. Alamak, habis makan apa kau? Tak lancar kali kau ngomongnya. Cobalah jantan dikit, ucap Togar. Di sela itu terdengar lagi, si perawat berkata. Oh ya siapa nama bapak? Tanya si perawat, sambil terus mencatat. Jono sus. Oh Pak Jono ya, ucap si suster, lalu kembali berkata. Pak Jono, ayo ikut saya, untuk menyelesaikan biaya administrasi, biar anak bapak cepat ditangani oleh para dokter, ucap si perawat dengan suara ramah. Ini mereka mampu bayar enggak nih, gumam si perawat, karena melihat tampilan Jono dan istrinya, yang terlihat kampungan. Sementara, di salah satu sudut ruangan, tampak seorang emak-emak yang sedang menangis, entah apa yang ia tangisi. Sementara Togar, Jono dan istrinya, tampak saat itu, mereka telah berada di bagian administrasi. Terdengar saat itu, si perawat berkata, ini Pak, 5 juta untuk biaya administrasinya.
Dan sisanya lagi, nanti dihitung setelah anak bapak diperbolehkan untuk pulang, ucap si perawat. Lili 5 juta, ucap Jono dan istrinya, yang tampak kaget, saat mendengar nominal tersebut. Saat itu, mereka berdua pun, langsung melihat ke arah Bang Togar. Alamat, mana enggak bawa uang sebanyak itu aku, ucap Togar, lalu berkata pada si perawat. Tolonglah Sus, ditangani saja dulu anaknya mereka ini. Kalau urusan biaya, pastilah akan dibayar, ucap Togar. Di sela itu terlihat, seorang pria parubaya, yang diketahui bernama Darius, datang menghampiri mereka. Ada apa ini, ucap Pak Darius. Oh ini Pak Kepala, mereka berdua ini adalah orang tua anak yang kecelakaan tadi, ucap si perawat. Oh begitu ya, ucap Pak Darius, yang ternyata adalah pimpinan di rumah sakit tersebut. Setelah itu terdengar lagi, Pak Darius berkata, Ibu, Bapak, silakan diselesaikan biaya administrasinya, agar anak ibu dan bapak segera ditangani oleh para dokter, ucap Pak Darius. Mendengar ucapan itu, Togar pun berkata, Aduh Pak Dokter, kami nih tidak bawa uang, jadi tolonglah, ditangani saja dulu anaknya si Jono ini. Kalau soal biaya nanti diurus belakangan saja Pak, ucap Togar. Mendengar ucapan itu, Pak Darius pun berkata, ini sudah aturan rumah sakit. Jika kalian belum membayar biaya administrasinya, maka para tim medis pun, belum bisa menangani anak bapak, ucap Pak Darius. Alamak repot kali urusannya, ucap Togar, lalu bergegas menghubungi Aditya. Sementara Aditya, yang saat itu telah bersama Ali dan anak buahnya, baru saja akan berbicara pada Ali, tiba-tiba handphonenya berdering, tanda ada panggilan masuk, yang berasal dari si Togar. Ya halo bang, ucap Aditya, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Bagaimana kondisi anaknya Jono? Alah Dit, jangan dulu kau tanyakan kondisinya. Pusing otak aku ini, ucap Togar lalu melanjutkan kembali perkataannya. Anaknya si Jono belum ditangani sama pihak rumah sakit. Katanya, harus bayar biaya administrasinya dulu, baru bisa mereka tangani, ucap Bang Togar. Mendengar pembicaraan Togar dan Aditya, Pak Darius pun berkata, Maaf Pak, apa yang Anda hubungi itu, adalah orang yang akan menanggung biaya rumah sakitnya. Kalau benar, apa boleh saya berbicara dengannya, ucap Pak Darius. Mendengar ucapan itu, Bang Togar pun berkata pada Aditya, Dit, ada dokter yang mau bicara sama kau, ucap Bang Togar, sembari memberikan handphonenya pada Pak Darius. Halo selamat siang Pak, saya Darius, pimpinan di rumah sakit ini. Oh Pak Darius ya, selamat siang juga Pak, ucap Aditya. Mendengar nama Darius, Dokter Yamin yang saat itu sedang menemani Aditya dan Pak Steve pun, tampak mengerutkan keningnya, seperti kenal dengan orang tersebut. Sementara Aditya, ia pun kembali berkata, Oh ya Pak Darius, apa tidak bisa, ditangani dulu anaknya kerabatku itu. Nanti selesai urusanku, saya akan langsung datang ke rumah sakit, untuk melunasi biaya administrasinya. Aduh maaf sekali Pak, itu sudah aturan rumah sakit, ucap Pak Darius. Ya sudah, kalau begitu tolong kirimkan padaku, nomor rekening rumah sakit, agar biaya administrasinya saya transfer saja, ucap Aditya. Aduh sekali lagi maaf Pak, kami hanya menerima pembayaran dalam bentuk cash, ucap Pak Darius, yang seolah-olah ingin mempersulit keluarga Jono. Transfer bank katanya, ngomong seperti punya duit saja, gumam Pak Darius, yang melihat ke arah Jono dan istrinya. Di sela itu terdengar, Aditya berkata, Tolonglah, Pak Darius jangan mempersulit saya. Tidak mungkin rumah sakit sebesar itu, tidak menerima pembayaran melalui transfer. Maaf Pak tetap tidak bisa, ucap Pak Darius. Di saat yang sama, tiba-tiba terlihat, beberapa perawat, yang tampak sedang membawa seorang ibu-ibu, yang sepertinya korban kecelakaan juga. Ini kan Nyonya Richard, gumam Pak Darius, yang saat itu masih berbicara dengan Aditya. Oh syukurlah, Pak Darius, tolong segera tangani istri saya, ucap Pak Richard, yang tidak lain adalah, suami dari si ibu tadi. Mendengar ucapan itu, spontan Pak Darius pun, langsung memerintahkan para perawat, untuk membawa wanita tersebut ke ruang UGD, agar bisa segera ditangani. Sementara Aditya, yang juga mendengar ucapan itu, ia pun berkata, Pak Darius, kenapa pasien tadi baru datang langsung bisa ditangani, sedangkan anak dari kerabatku tidak diperlakukan seperti itu? Tolong jelaskan pada saya, ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Pak Darius pun berkata, untuk orang seperti Pak Richard, pasti ada pengecualiannya, ucap Pak Darius, lalu kembali berkata,
Sudah dulu, karena saya harus ikut menangani Nyonya Richard. Kalau ingin anak kerabatmu ini segera ditangani oleh tim medis, maka kamu juga harus segera menyelesaikan biaya administrasinya, ucap Pak Darius, lalu memberikan handphonenya pada Bang Togar. Namun di sela itu terdengar, Aditya berkata, Pak Darius, jangan terlalu mempersulit kami, karena jika sampai terjadi apa-apa dengan anak kerabatku itu, maka Anda dan rumah sakit itu akan saya tuntut, ucap Aditya. Oh silakan kalau mau menuntut kami. Saya juga ingin lihat, apa orang miskin seperti kalian ini, punya kemampuan untuk melakukan itu, ucap Pak Darius, lalu menutup panggilan tersebut. Alamak, bisa-bisanya kau bilang si Adit miskin, ucap Bang Togar, namun tak diperdulikan oleh Pak Darius. Sementara Aditya, ia pun berkata pada Steve, untuk menghubungi pilot helikopter, agar menjemput mereka di tempat praktek tersebut. Yang kebetulan, terdapat sebuah tanah lapang, yang bisa dipakai untuk mendarat. Baik Tuan, ucap Pak Steve, yang selalu hormat pada Aditya. Melihat hal itu, Dr. Yamin, Ali dan anak buahnya, yang awalnya mengira, kalau Aditya adalah salah satu anak buah Pak Steve, mereka pun tampak kaget, saat mendengar Pak Steve menyebut Aditya dengan sebutan Tuan. Jadi, Anda ini, orang yang pernah berbicara denganku, ucap Ali, yang seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sementara Aditya, ia pun berkata, Aditya, panggil saja Aditya, ucap Aditya. Di sela itu terdengar, Dr. Yamin berkata, tolong izinkan saya ikut ke rumah sakit itu, ucap Dr. Yamin, yang sepertinya punya hubungan dengan rumah sakit tersebut. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya, nantikan di episode selanjutnya.